Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru 2021 IAIN Kediri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu meskipun dalam keadaan online. Ini merupakan suatu nikmat yang diberikan Tuhan pada saat pandemi seperti ini. Oke, teman-teman mahasiswa baru IAIN Kediri 2021. Pada pagi hari ini kita akan mendapatkan materi PBAK tentang Tadris Bahasa Indonesia, yang mana nanti langsung akan dijelaskan oleh Kaprodi dari Tadris Bahasa Indonesia terkait apa saja yang ada di dalam Tadris Bahasa Indonesia, prodinya itu seperti apa dan lain sebagainya. Yang mungkin nanti langsung bisa didapatkan oleh pemateri kita pada pagi hari ini yang akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Iwan Marwan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Dr. Iwan Marwan M.Hum, alamat Jalan Sunan Ampel nomor 7 Kediri, alamat rumah Jalan Cakarwesi nomor 44 Kediri, tempat tanggal lahir Bandung 7 Januari 1977. Nomor HP bisa dicatat ya untuk teman-teman, 085 645 024 177. Untuk alamat emailnya iwanmarwan@iainkediri.ac.id. Riwayat pendidikan S1 Unpad Bandung, S2 UPI Bandung, dan S3 UM Malang. Untuk riwayat jabatannya, yang pertama Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia, yang kedua Ketua Prodi Tadris Matematika, dan yang terakhir Kepala Lab Micro Teaching. Oke, mungkin untuk teman-teman terkait materi Tadris Bahasa Indonesia bisa langsung saya serahkan kepada narasumber, kepada Bapak Dr. Iwan Marwan M.Hum. Tempat dan waktu saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa. Selamat bergabung di Prodi Tadris Bahasa Indonesia untuk teman-teman mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia 2021. Syukur alhamdulillah pada pagi ini Allah memperkenankan kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka pengenalan budaya akademik kampus IAIN Kediri 2021. Dan saya merasa senang dan gembira karena Anda semua mahasiswa baru sebagai calon-calon pemimpin dunia bisa bergabung dan menempuh studi di IAIN Kediri, khususnya di Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Awal mula Prodi Tadris Bahasa Indonesia ini didirikan bermula dari diskusi dosen dengan keilmuan bahasa Indonesia di IAIN Kediri. Di situ ada Ibu Salma dan dulu itu ada Bu Partika ya yang mengampu bahasa Indonesia. Maka atas gagasan mereka dan saya juga berkomunikasi dengan para stakeholder di luar IAIN Kediri sehingga ada desakan untuk dibuka program studi Tadris Bahasa Indonesia. Tadris Bahasa Indonesia ini didirikan berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 2018 tahun 2020. Dan ini merupakan upaya untuk mendorong proses pertumbuhan dan pengembangan lembaga Institut Agama Islam Negeri Kediri sesuai dengan visinya IAIN Kediri unggul dan bertaraf internasional baik keilmuan, keindonesiaan, dan keislaman. Kemudian
Setelah itu, ketika sudah berdiri, sudah turun SK-nya, maka saya dengan tim fakultas berusaha menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, baik sekolah, kemudian universitas yang memiliki prodi Tadris Bahasa Indonesia, dan juga perguruan tinggi lain di luar negeri, yaitu dengan Universitas Poznan. Sehingga visi dan misi kami di Prodi Tadris Bahasa Indonesia adalah menjadi program studi yang unggul dalam pendidikan bahasa Indonesia dan menghasilkan sarjana pendidikan bahasa Indonesia yang menguasai literasi dan berkarakter Islami. Sehingga dari situ visi ini dituangkan dalam misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan atas. Kemudian menghasilkan penelitian yang kreatif dan mutakhir di bidang pendidikan bahasa Indonesia. Dan kemudian yang ketiga, menyelenggarakan layanan pendidikan masyarakat yang berdasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, misinya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan pendidikan bahasa Indonesia. Dan yang kelima adalah membangun kemitraan dan jaringan yang kuat dalam pendidikan bahasa Indonesia. Itu adalah visi dan misi. Sehingga visi dan misi ini merupakan turunan dari visi misi fakultas, dan juga visi fakultas adalah turunan dari visi dan misi institut. Kemudian profil lulusan dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia adalah bagaimana menghasilkan seorang pendidik sarjana menjadi seorang pendidik praktisi pendidikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian menjadi instruktur mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Dan yang ketiga, nanti lulusan itu akan menjadi peneliti di bidang bahasa Indonesia dan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, diharapkan nanti lulusan itu menjadi seorang jurnalis atau wartawan, penulis, penyunting atau editor di bidang bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dengan profil lulusan yang tadi, maka dituangkanlah dalam sejumlah sebaran mata kuliah yang ada di dalam kurikulum Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Sebaran mata kuliah itu mencakup ada totalnya 144 SKS dengan rincian setiap semester mahasiswa itu ada yang 20 SKS, 20 rata-rata 17 sampai 22 SKS. Kemudian rincian itu mencakup juga ada mata kuliah institusi, ada mata kuliah fakultas, dan ada mata kuliah program studi. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang KKNI bahwa 10% adalah institusi, 20% adalah fakultas, dan 70% adalah penciri di program studi Tadris Bahasa Indonesia. Adapun ada 9 mata kuliah pilihan yang mencakup pendidikan bahasa Indonesia. Yang pertama di bidang jurnalistik, kemudian bidang pembelajaran BIPA, dan bidang penulisan bahan ajar. Selanjutnya ada mata kuliah fakultas yang mencakup
pengantar pendidikan, ada administrasi dan manajemen pendidikan, kemudian teknologi pembelajaran, media pembelajaran, ada magang dan ada micro teaching, dan juga ada statistik. Itu adalah mata kuliah yang termasuk ke dalam mata kuliah fakultas. Kemudian ada mata kuliah 70% yaitu prodi. Prodi itu ada beberapa, ada kebahasaan, ada sastra ya. Yang kebahasaan ada teori belajar bahasa. Kemudian ada analisis kesalahan berbahasa, analisis wacana kritis, ada menyimak, keterampilan berbahasa, menyimak, kemudian membaca, kemudian menulis dan berbicara. Kemudian ada pengantar linguistik, ada morfologi, sintaksis. Kemudian ada sosiolinguistik, pragmatik, dan stilistika. Kemudian sastra, ada teori sastra, ada sastra anak, ada kajian dan apresiasi prosa, kajian dan apresiasi puisi, kemudian kajian dan apresiasi film dan sinema elektronik. Kemudian ada sastra bandingan dan sastra lisan. Kemudian untuk pembelajaran bahasa Indonesia, itu nanti ada strategi pembelajaran bahasa Indonesia, ada telaah buku teks, ada perencanaan pembelajaran dan pengembangan kurikulum, kemudian ada evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian metode, penelitian, bahasa dan sastra, dan pengajarannya. Kemudian ada mata kuliah yang nanti menjadi pilihan. Jadi mata kuliah pilihan ini bisa dipilih, tetapi itu tetap sistemnya secara paket ya. Artinya kalau mengambil semester ini jurnalistik, maka semester berikutnya ya jurnalistik, itu sudah satu paket. Ya ada apa saja di dalam jurnalistik itu? Ya nanti ada teknik wawancara, ada menulis berita, kemudian ada teknik menulis opini, ada resensi, dan juga magang jurnalistik. Kemudian yang berikutnya ada pembelajaran BIPA. Jika Anda nanti memilih pilihan peminatan pembelajaran BIPA, jadi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nanti yang dikaji mata kuliahnya apa saja? Ada kajian lintas budaya, kemudian desain pembelajaran BIPA, kemudian pengembangan pembelajaran BIPA. Nah, kemudian yang ketiga adalah jika Anda nanti memilih atau berminat untuk mempelajari penulisan bahan ajar, nah, penulisan modul sebagai mata kuliahnya, kemudian ada penulisan buku pelajaran, ada penulisan buku referensi. Nah, di samping itu adalah mata kuliah pilihan ya, dan mata kuliah wajib, juga itu ada mata kuliah prasyarat. Ya, mata kuliah prasyarat itu apa? Ya, mata kuliah prasyarat itu mata kuliah yang menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah berikutnya. Nah, di antaranya ada perencanaan pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Ini sebagai syarat untuk mengambil mata kuliah magang. Jadi nanti kalau lulus dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran dan pengembangan kurikulum, maka nanti bisa program magang yang ketiga. Kemudian ada pembelajaran bahasa semantik ya, semantik. Kemudian ada kritik sastra. Ya, semantik itu untuk mengambil nanti prasyarat sebagai mata kuliah pragmatik. Karena tidak mungkin nanti Anda semua bisa mengambil atau memprogram pragmatik kalau belum lulus semantiknya. Kemudian kritik sastra.
Kritik sastra itu sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah kajian dan apresiasi baik puisi, prosa maupun film, gitu ya. Kemudian ada di mata kuliah pilihan tentunya semuanya bersyarat ya, karena tidak mungkin mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan yang satu paket di semester berikutnya kalau yang sebelumnya tidak lulus. Baik, itu sebagai mata kuliah prasyarat. Selanjutnya, selama ini kegiatan yang sudah dilakukan oleh program studi Tadis Bahasa Indonesia, selain adalah mahasiswa angkatan 2020, ya kakak kelas Anda itu sudah mengikuti beberapa event, beberapa lomba baik di wilayah Jawa Timur maupun di nasional, sehingga ada beberapa mahasiswa kita program studi Tadis Bahasa Indonesia ini di angkatan 2020 itu yang memperoleh juara, yaitu atas nama Stania ya. Jadi Stania ini mahasiswa yang sangat berbakat di bidang sastra. Dia sudah meraih juara 1 di wilayah ini di Sulawesi ya. Kemudian Stania juga dia memperoleh juara 3 ya di lomba masih tentang puisi. Kemudian yang terakhir ada LKTI ya, lomba karya tulis ilmiah gitu. Kemudian ada beberapa karya mahasiswa yang sudah ditulis dan sudah memiliki ISBN ya, atas nama Nur Lailatus Sa'adah. Ya, Nur Lailatus Sa'adah itu dia sudah menulis karyanya yang berjudul Cinta dan Ikhlas. Nanti Anda bisa membaca ya, teman-teman mahasiswa 2021, silakan nanti bisa menghubungi Mbak Ella atau Mbak Nur Lailatus Sa'adah. Kemudian selain itu, selama ini memang sudah dilakukan pada saat 2020. Jadi ya, untuk kalau di tingkat institusi itu istilahnya PBAK, pengenalan budaya akademik. Tetapi di bahasa Indonesia ada yang tingkat prodi juga, namanya Sobat. Jadi nama kegiatannya adalah Sobat. Sobat itu apa? Sosialisasi budaya akademik Tadris Bahasa Indonesia. Jadi sosialisasi budaya akademik yang berada di prodi Tadris Bahasa Indonesia, buat akronimnya adalah Sobat. Ya, alhamdulillah Sobat 2020 kemarin sudah berjalan lancar ya, dengan dihadiri oleh Bapak Dekan ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kami di prodi Tadris Bahasa Indonesia dan Fakultas Tarbiyah itu menjalin kerjasama dengan Universitas Polandia dan menghadirkan narasumber dari Polandia yaitu Bu Daria. Dan kebetulan itu pada saat itu yang hadir bukan hanya dari Tadris Bahasa Indonesia, tapi mahasiswa asing yang ada di YIN Kediri. Jadi audiensnya itu mahasiswa asing yang ada di YIN Kediri itu sudah melakukan atau mengikuti Studium General Fakultas Tarbiyah ya, dengan mengambil tema eksistensi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di dunia internasional. Kemudian selain itu yang sudah dilakukan oleh program studi Tadris Bahasa Indonesia adalah mengadakan kunjungan ya. Tentunya ini dengan mahasiswa asing ya, karena mahasiswa asing di YIN Kediri itu
kebanyakan dari Thailand, ya. Kemudian kami melakukan komunikasi dengan pihak Balai Bahasa Jawa Timur, ya. Yang pertama yang dilakukan adalah dengan mengadakan ujian kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Karena selama ini bagi mahasiswa YIN Kediri khususnya, ya, bukan tadris bahasa Indonesia, UKBI itu terasa asing. Tidak seperti TOEFL, ya. TOEFL atau TOEFL atau IELTS atau kompetensi lain, ya, dalam kemahiran berbahasa. Sehingga karena ini adalah prodi tadris bahasa Indonesia, maka kami mensosialisasikan agar seluruh mahasiswa YIN Kediri ini memiliki kompetensi kemahiran berbahasa Indonesia. Walaupun misalnya itu adalah keilmuannya bukan bahasa Indonesia. Kemudian pada saat itu menyelenggarakan UKBI itu, yang alhamdulillah tim dari Balai Bahasa Jawa Timur datang ke kampus sekitar, dan pada saat itu pesertanya adalah sekitar ada sampai 400, ya, karena dibagi beberapa sesi. Kemudian mahasiswa asing juga yang berada di kampus ini kami coba ajak mengunjungi Balai Bahasa Jawa Timur, ya, dan alhamdulillah antusias dan respon dari mahasiswa asing sangat bagus, dan sampai sekarang pun masih mengharapkan masih ada kegiatan yang terkait dengan tadris bahasa Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan informasi ini setidaknya memberikan pencerahan, ya. Kemudian kegiatan lain, ya, ada kegiatan lain adalah ketika sudah berjalan kami melakukan kegiatan kuliah pukul 8 atau dikenal dengan kudapan. Jadi beberapa kali kemarin pada tahun 2020 itu sudah terselenggara ada 3 kali kudapan. Ada kudapan yang pertama kerjasama dengan Unpad Bandung, kemudian yang kedua dengan kudapan seri 2 itu dengan Prodi Sastra Indonesia UIN Surabaya. Nah, kemudian yang ketiga itu kudapan seri 3 dilaksanakan dengan melibatkan semua dosen yang mengampu bahasa Indonesia di YIN Kediri, gitu. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan yang paling akhir adalah kemarin sudah menyelenggarakan lomba esai tingkat nasional atau dikenal dengan OBI. OBI itu Olimpiade Bahasa Indonesia 2021. Dan juga LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional tahun 2021. Dan alhamdulillah pesertanya itu dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi yang jauh-jauh, mungkin karena sekarang kan kemudahan akses, ya, untuk mengikuti semua kegiatan melalui daring, sehingga pesertanya itu bisa dari luar Jawa, ya, sampai Bengkulu, sampai Palopo. Tuh. Ya, alhamdulillah sekarang Prodi Tadris Bahasa Indonesia sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik, dan harapannya dengan bergabungnya mahasiswa baru 2021 ini menambah semangat dan potensi dan bakat mahasiswa yang mendorong pengembangan kelembagaan di kampus YIN Kediri. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Marwan MHum telah menyampaikan materi tentang tadris bahasa Indonesia.
Ya, di sini saya punya beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin yang pertama, untuk akreditasi dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kediri itu sendiri apa? Dan itu kan prodi baru kan, Pak ya? Lah, apa namanya, untuk progres kedepannya Bapak ini pengennya seperti apa untuk membawa lebih baik gitu? Baik, eh, untuk proses akreditasi ini sekarang di pihak Prodi masih penyusunan ya. Di penyusunan dan insya Allah tahun ini akan disubmit, akan diunggah di laman Ban PT, karena memang dalam aturan Ban PT itu 2 tahun setelah SK pendirian itu berjalan baru bisa mengunggah atau mengajukan akreditasi. Oh, begitu ya, Pak. Gitu. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman mahasiswa baru yang 2021 itu nanti bisa berpartisipasi membantu proses akreditasi sehingga pengisian borang akreditasi ini bisa sempurna gitu. Oke. Oke, Pak, ada satu pertanyaan lagi dari saya. Mungkin ini tidak terkait tentang Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kediri. Kita kan orang Indonesia, Pak, udah biasa berbahasa Indonesia. Lalu apa sih pentingnya kita untuk kuliah lagi di bahasa Indonesia itu apa, Pak? Seperti itu aja. Baik, terima kasih. Jadi memang stigma terhadap bahasa Indonesia itu sangat sangat rendah ya. Dan rendahnya itu bukan oleh orang asing tapi orang Indonesia. Gitu, Jadi ini salah satu stigma karena rata-rata hampir sebagian orang ya masih bangga dengan menguasai bahasa asing daripada mahir berbahasa Indonesia. Jadi tingkatannya kalau bahasa Indonesia itu bukan menguasai lagi kalau bagi orang Indonesia, tapi mahir gitu. Sehingga untuk mencapai kemahiran berbahasa tentu dibutuhkan sebuah lembaga atau unit yang formal yang menangani tentang kebahasaan. Hingga alhamdulillah sebetulnya pada saat ini sudah banyak prodi Tadris Bahasa Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri itu sudah lebih dari 44 negara membuka program studi Tadris Bahasa Indonesia. Termasuk yang tadi saya katakan di Universitas Poznan di Polandia. Itu sudah ada bahasa Indonesia di sana. Begitu. Dan yang belajar di sana itu apakah orang Indonesia atau orang sana juga, Pak? Oh, itu di sana itu mahasiswanya dari berbagai negara. Dari berbagai negara. Jadi kalau misalnya ada peminatan ketika mengambil bahasa, ada yang lebih banyak cenderung mengambil bahasa Asia Pasifik, yaitu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Roman itu nanti bahasa Arab, bahasa Prancis, itu Itali, Spanyol. Tapi ini ternyata mahasiswa di sana menurut Bu Daria itu banyak yang lebih tertarik memilih bahasa Indonesia. Oke. Ya, mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya. Saya kira penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Iwan Marwan tadi terkait Tadris Bahasa Indonesia, habis setelah itu juga pertanyaan-pertanyaan saya sudah cukup lah. Oke, untuk mungkin terakhir Pak, ini kesan dan pesan Bapak untuk mahasiswa baru IAIN Kediri 2021 Pak, monggo disampaikan pesannya. Baik, untuk pesan untuk mahasiswa baru Tadris Bahasa Indonesia 2021 yang pertama, mari kita sama-sama berjuang ya untuk mengembangkan program studi Tadris Bahasa Indonesia, dan saya harap mahasiswa prodi Tadris Bahasa Indonesia itu peran aktif ya dalam semua kegiatan baik akademik maupun non akademik, sehingga lembaga ini, kampus IAIN Kediri itu semakin besar, semakin unggul dan semakin baik di masa yang akan datang. Itu saja. Oke. Terima kasih Pak Dr. Iwan Marwan telah meluangkan waktu untuk mengisi di PPAK 2021 ini.
Semoga yang disampaikan Bapak dapat bermanfaat buat kita semua. Oke, buat teman-teman mahasiswa baru YIN Kediri 2021, mungkin cukup itu materi yang dapat Bapak Dr. Iman Marwan sampaikan. Tetap semangat kepada teman-teman, dan saya ucapkan lagi selamat datang mahasiswa baru YIN Kediri 2021. Semoga teman-teman dapat belajar dengan baik di sini. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, Pak ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.